Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Kali ini kita akan ceritain sebuah film yang gelap, sesak, dan bikin nafas terasa berat sejak menit pertama. Alur film ini berjudul Penumbra, sebuah kisah tentang seorang wanita yang hidupnya perlahan berubah jadi mimpi buruk. Bukan karena hantu, bukan karena kebetulan, tapi karena ia terjebak di tengah teror sekte sesat yang penuh dengan sirup kurnia. Dan beginilah ceritanya. Di awal film, terlihat seorang wanita tengah menelusuri halaman lowongan kerja di koran. Namanya Aurel. Dengan penuh harap, ia mencari satu demi satu iklan pekerjaan hingga akhirnya menemukan sebuah lowongan. Tanpa ragu, Aurel pun bergegas menuju alamat tersebut. Setelah bertanya ke sana kemari dan mencari cukup lama, sampailah ia di tempat yang dimaksud. Kondisinya sedang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Kerja apapun siap ia jalani, asalkan halal. Aurel kemudian disuruh naik ke lantai atas. Namun, sesampainya di sana, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lehernya tiba-tiba ditusuk dengan sebuah suntikan. Dalam hitungan detik, tubuhnya langsung melemah. Pandangannya gelap, dan Aurel pun seketika pingsan. Usai kejadian penyuntikan yang membuat Aurel tak sadarkan diri, cerita pun beralih pada seorang wanita bernama Margaret. Saat itu, Margaret sedang menunggu seorang klien yang berniat membeli apartemen warisan keluarganya. Sambil menanti, ia berbincang melalui telepon dengan sang adik. Waktu terus berjalan, namun klien yang ditunggu belum juga datang. Di saat yang sama, seorang gelandangan mendekat dan meminta uang. Kehadiran orang itu membuat Margaret merasa risih dan tidak nyaman. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen saja. Apartemen tersebut berada di lantai 4, lantai paling atas, sehingga Margaret harus menggunakan lift. Lift itu bukanlah lift modern seperti sekarang, melainkan lift jadul dengan pagar besi. Karena gedung apartemen tersebut sudah tua, suasana di dalam lift terasa suram dan menyeramkan. Ketika tiba di lantai atas, ternyata sudah ada seorang pria yang lebih dulu berada di sana. Margaret pun mengira pria itulah klien yang sejak tadi ia tunggu-tunggu. Pria tersebut bernama Jordi. Karena terlalu lama menunggu, emosi Margaret pun meledak. Ia marah karena waktunya terbuang sia-sia akibat penantian yang panjang. Kekesalannya makin memuncak sebab Jordi sama sekali tidak memberi kabar bahwa ia sudah sampai di atas. Setelah Margaret meluapkan kemarahannya kepada Jordi, pria itu pun masuk ke dalam apartemen. Di dalam, Margaret mulai memberikan penjelasan mengenai apartemen tersebut. Namun, Jordi tampak ingin semuanya berjalan cepat. Ia meminta agar seluruh dokumen pembelian disiapkan hari itu juga. Margaret pun menolak. Ia menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan sekarang karena masih perlu persiapan dan setidaknya membutuhkan waktu hingga besok. Terlebih, ia juga memiliki urusan lain di luar. Tak ingin berlama-lama, Jordi kemudian melontarkan tawaran yang mengejutkan. Ia mengatakan bersedia membeli apartemen tersebut dengan harga 4 kali lipat, asalkan seluruh dokumen pembelian bisa selesai hari itu juga. Margaret pun terdiam, heran sekaligus kebingungan. Ia tak habis pikir, mengapa Jordi berani menawarkan harga setinggi itu. Padahal, dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli apartemen yang jauh lebih bagus dari ini. Namun, kesempatan tak datang dua kali. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Margaret menyetujui tawaran yang diajukan oleh Jordi. Sebelum transaksi benar-benar dilakukan, Jordi mengatakan bahwa ia perlu mengonfirmasi terlebih dahulu kepada bosnya. Alasannya jelas, sang bos ingin langsung datang ke lokasi apartemen karena pembayaran akan dilakukan di tempat. Namun, masalahnya, Jordi tidak membawa ponsel. Mau tak mau, ia pun meminjam ponsel milik Margaret untuk menelpon bosnya. Usai Jordi berbincang dengan bosnya melalui telepon, Margaret memutuskan keluar sebentar ke depan untuk membeli kopi. Baru saja berada di luar, gelandangan yang tadi kembali menghampirinya. Dengan nada aneh, pria itu berkata, "Berhati-hatilah kau wanita cantik, karena sebentar lagi gerhana matahari total akan datang." Ucapan itu membuat Margaret merasa terganggu dan terancam. Tanpa pikir panjang, ia merogoh tasnya dan mengambil setruman listrik. Seketika gelandangan itu tersungkur. Namun, kemarahan Margaret belum berhenti. Ia menendang gelandangan tersebut tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Beruntung, seorang polisi segera datang dan menghentikan tindakan Margaret. Orang-orang yang berada di sekitar justru membela si gelandangan. Polisi pun lebih mempercayai para saksi yang melihat kejadian tersebut. Mendengar itu, emosi Margaret pun memuncak. "Lah kok jadi gua yang salah? Terserah kalian lah," ucapnya dengan penuh amarah. Dengan sikap benar-benar tak peduli, Margaret langsung melangkah masuk ke dalam minimarket. Polisi itu pun ikut masuk dan meminta kasir untuk mengawasi wanita tersebut.
Di dalam minimarket, seorang ibu-ibu tiba-tiba menyapanya dan memberitahu tentang gerhana matahari yang akan segera terjadi. Namun, Margaret sama sekali tidak menggubrisnya. Ia tetap bersikap dingin dan masa bodoh. Saat hendak kembali masuk ke dalam gedung apartemen, ia mendapati pintunya terkunci. Margaret panik mencari kunci di dalam tasnya, tetapi tak juga ditemukan. Untungnya, ibu-ibu yang tadi menyapanya muncul kembali. Ternyata wanita itu juga tinggal di apartemen yang sama. Margaret pun terpaksa mengobrol dengannya, meski dalam hati merasa risih mendengar ocehan si ibu. Ibu tersebut tinggal di lantai 2, sehingga ia keluar lebih dulu dari lift. Sesampainya di dalam apartemennya, Margaret terkejut karena rekan kerja Jordi sudah berada di sana. Wanita itu bernama Victoria. Margaret kemudian membuatkan kopi di dapur. Tiba-tiba, terdengar suara mencurigakan dari arah gudang. Saat Margaret hendak memeriksanya, Victoria muncul dan sengaja mengalihkan perhatiannya. Keduanya pun terlibat percakapan, membahas proyek rahasia yang akan dilakukan di apartemen tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa bos besar mereka, Salva, adalah sosok yang sangat kaya raya dan begitu dihormati. Namun, semua itu sama sekali tak menarik perhatian Margaret. Baginya, satu hal yang penting, bos itu segera datang dan transaksi jual beli bisa cepat diselesaikan. Tak lama kemudian, ponsel Margaret berdering. Ia pun beranjak ke dapur untuk menerima panggilan tersebut. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Margaret adalah seorang pelakor, simpanan seorang sugar daddy. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ia kembali mendengar suara aneh dari arah ruangan gudang. Margaret segera mengobrak-abrik tasnya untuk mencari kunci, namun tetap tidak ditemukan. Ia pun berpamitan keluar sebentar untuk mencari kunci tersebut, barangkali terjatuh di luar. Karena lift sedang digunakan untuk mengangkut banyak barang, Margaret terpaksa turun melalui tangga. Namun tiba-tiba, lampu di area bawah padam. Dalam kegelapan, Margaret melangkah dan seketika terpeleset jatuh. Ia tergelincir akibat pecahan botol minyak yang berserakan di lantai. Saat hendak keluar, pintu itu justru terkunci. Margaret mulai panik. Namun ketika ia baru saja bergerak sedikit, seseorang melintas di depan pintu, dan mendadak kunci itu pun terbuka dengan sendirinya. Saat Margaret sibuk mencari kunci, benda itu tak juga ditemukan. Bahkan setelah berulang kali dicek, kunci tersebut seolah menghilang begitu saja. Ketika Margaret mencoba bertanya kepada gelandangan yang tadi, ia justru mendapat cacian balik. Tak lama berselang, polisi yang sebelumnya datang kembali menghampiri. Ia mengira wanita itu hendak membuat masalah lagi. Margaret mencoba bertanya kepada mereka, namun tak satu pun yang menemukan kuncinya. Karena kunci tak kunjung kada, Margaret akhirnya terpaksa masuk ke dalam gedung melalui kotak pesan suara ruangan apartemen, hingga Jordi yang berada di dalamlah yang membukakan pintu bawah gedung. Saat Margaret hendak menelpon om-om simpanannya untuk memberi kabar bahwa ia akan datang terlambat, tiba-tiba pulsa ponselnya pun habis. Hari-hari Margaret benar-benar terasa sial. Kunci hilang, kepalanya masih berlumuran sirup marjan, dan kini pulsa ponselnya pun ikut lenyap. Ketika akhirnya masuk ke dalam apartemen, Margaret kembali dibuat terkejut. Di sana sudah ada 2 orang baru yang datang. Mereka adalah Alberto dan Angela. Margaret pun terheran-heran, namun Jordi hanya mengatakan bahwa sebentar lagi sang bos akan segera datang. Kesekian kalinya, Margaret kembali mendengar suara aneh yang berasal dari ruangan gudang. Suara itu pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya mereman. Saat ia menyampaikannya pada yang lain, mereka justru mengatakan tak mendengar apapun. Akhirnya Victoria dan Margaret memeriksa ruangan gudang melalui lubang kunci. Namun di dalam sana tak terlihat sesuatu yang mencurigakan, hanya sebuah karung besar yang tergeletak diam. Bolsa de patatas. Bueno, si es una bolsa de papa, seguro que no nos va a causar problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Karena semakin muak menunggu bos mereka Salva, Margaret memutuskan izin turun ke lantai 2. Ia menuju apartemen ibu-ibu yang sebelumnya ia temui, berharap bisa meminjam telepon rumahnya. Saat bertemu, sikap Margaret berubah. Ia mendadak bersikap ramah, sok akrab, dan berusaha terlihat dekat, semata agar diizinkan menggunakan telepon. Akhirnya, ibu itu pun meminjamkan telepon rumahnya. Melalui sambungan tersebut, Margaret memberitahu sugar daddy-nya bahwa jadwal bercocok tanam mereka harus dimundurkan, karena ia masih sibuk mengurus proses penjualan apartemen. Karena sifat si ibu yang baik, ia pun membuatkan minuman teh untuk Margaret. Saat dicicipi, Margaret langsung tidak menyukainya. Dengan diam-diam, tanpa rasa bersalah, ia membuang air teh tersebut ke dalam akuarium ikan peliharaan yang ada di sana. Tak hanya teh, sang ibu juga menyuguhkan kue sebagai camilan. Setelah semuanya siap dan urusan menelpon selesai, Margaret buru-buru pergi. "Makasih ya Bu, buat telepon dan tehnya," ucap Margaret dengan nada lembut yang dibuat-buat.
Padahal si ibu masih ingin mengajaknya mengobrol. Namun pintu sudah lebih dulu ditutup begitu saja. Joven y linda para estar así. Sikap Margaret benar-benar tak menunjukkan adab terhadap orang tua. Di dalam lift, Margaret sama sekali tidak menyadari adanya pesan suara yang masuk. Ternyata, adiknya mengabarkan bahwa calon pembeli apartemen membatalkan kedatangannya karena mobilnya masuk bengkel. Begitu pintu lift terbuka, Jordi sudah berdiri tepat di depan pintu. Seketika Margaret dilanda kepanikan. Dengan tergesa, Margaret kembali masuk ke dalam lift. Ia ingin secepat mungkin keluar dari gedung itu. Namun nasib buruk kembali terjadi. Pintu gedung ternyata terkunci lagi. Dengan putus asa, Margaret melambaikan tangan dan meminta tolong kepada gelandangan. Namun ia sama sekali tidak dihiraukan. Gelandangan itu bersikap dingin, cuek, dan pura-pura tidak tahu. Tak punya pilihan lain, Margaret kembali masuk ke dalam lift. Kali ini, ia menuju lagi ke apartemen si ibu, dalam kondisi panik yang semakin tak terkendali. Dengan suara gemetar, Margaret meminta agar si ibu menelpon polisi, karena ada 4 orang asing berada di dalam apartemennya. Saat hendak menelpon, si ibu tiba-tiba melihat ikan peliharaannya sudah mati. Kesedihan langsung menyelimuti wajahnya. Tak lama kemudian, ia menyadari ada kantong teh celup mengambang di dalam akuarium. Amarah pun muncul seketika. Di saat yang sama, terdengar suara ketukan di pintu apartemennya. Dari balik pintu, Jordi berbohong. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mencari Margaret, istrinya. Karena ikan peliharaannya mati dan ia tak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, si ibu akhirnya membuka pintu. Tanpa banyak bicara, Jordi langsung menarik Margaret. Ia memberi ciuman hangat yang menipu. Lalu seketika mencekik lehernya. Dalam ketakutan, Margaret tak mampu melawan. Tubuhnya gemetar dan ia pasrah saat diseret. Namun, di dalam lift, Jordi kembali mencekik leher Margaret. Kali ini, Margaret tak tinggal diam. Dengan sisa keberanian, ia menyetrum Jordi berkali-kali menggunakan senjatanya. Setelah itu, Margaret bergegas menuju lantai bawah. Saat tiba, ternyata Alberto sudah berada di sana. Margaret panik dan segera mencari tempat bersembunyi agar tak ketahuan. Dengan langkah perlahan dan napas tertahan, ia menyelinap menuju tangga darurat. Namun usahanya gagal. Alberto menyadarinya. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Ketika sampai di lantai 2, Margaret teringat akan pecahan botol minyak yang ada di sana. Dengan sigap ia melangkahinya. Namun, Alberto yang tak mengetahui hal itu justru menginjaknya. Tubuh Alberto terjatuh dan kepalanya terbentur lantai dengan bunyi keras yang memecah keheningan. Ketika Margaret akhirnya sampai di lantai atas, tiba-tiba, demi menghindari perhatian tetangga lain, mereka bergerak cepat dan pelan-pelan menyeret Margaret kembali masuk ke dalam apartemen. Dan di sanalah semuanya mulai terbongkar. Identitas sebenarnya orang-orang itu perlahan terungkap. Tak lama lagi, bos besar mereka, Salva, akan segera tiba. Sambil menunggu, mereka mulai menyiapkan perlengkapan untuk menjalankan ritual sekte sesat. Lilin-lilin dinyalakan, dan tubuh-tubuh dilumuri dengan minyak lintah. Apartemen tua itu ternyata memang memiliki sejarah kelam. Dahulu, tempat ini digunakan sebagai lokasi ritual sekte sesat. Saat wallpaper dinding disobek, muncul berbagai lukisan aneh yang selama ini tersembunyi. Margaret kemudian diikat di sebuah kursi. Tubuhnya juga dilumuri minyak lintah. Di tengah ketegangan ketika mereka berkumpul di ruang utama, Margaret berhasil melepaskan diri dari ikatan kursi tersebut. Dengan nafas tertahan dan langkah gemetar, Margaret mulai mencari jalan keluar. Ia masuk ke kamar gudang. Di dalamnya, ia menemukan sebuah karung goni besar. Tiba-tiba, seseorang muncul dari dalam karung itu. Ternyata, wanita tersebut adalah korban yang diculik di awal cerita, yang rencananya akan dijadikan tumbal ritual. Namun keberadaan mereka keburu diketahui oleh Jordi. Karena amarahnya sudah memuncak, tiba-tiba, tak lama lagi gerhana matahari akan segera muncul. Di tengah kondisi setengah sadar, Margaret terbangun karena suara bel yang terus berbunyi. Ternyata, ibu yang tadi datang kembali.
Ia bermaksud mengembalikan ponsel Margaret yang tertinggal. Menyadari kesempatan itu, Margaret tak tinggal diam. Dengan sisa tenaga, ia berusaha meloncat-loncat dan memberi isyarat, berharap si ibu menyadari bahwa dirinya sedang disandra. Pandangan si ibu pun tertuju pada Margaret. Saat melihat tubuh Margaret yang sudah babak belur dan penuh luka, rasa takut langsung menyergapnya. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, tiba-tiba Salva sudah berada di sana. Ia datang bersama salah satu anak buahnya, Emilio. Tanpa basa-basi, si ibu pun ikut diseret masuk ke dalam apartemen itu. Kini semua orang telah berkumpul di ruangan tersebut. Margaret ditempatkan di lantai, dipaksa menyaksikan jalannya ritual yang akan mereka lakukan. Kelompok ini adalah sekte sesat yang meyakini kekuatan gaib dari gerhana matahari. Dan Salva, berdiri di pusat ruangan, adalah pemimpin dari upacara ritual tersebut. Di dalam lingkaran ritual, Aurel dijadikan tumbal. Tubuhnya terbaring di tengah, dikelilingi oleh orang-orang itu. Tatapan mereka kosong dan dingin. Dan tiba-tiba saja, ruangan berubah menjadi gelap gulita. Tak ada cahaya selain nyala lilin ritual yang bergetar pelan. Itu pertanda gerhana matahari telah dimulai. Pisau pun dikeluarkan oleh Salva. Dengan suara datar penuh kuasa, ia memberi perintah kepada Emilio. Jebret! Kepala Aurel terputus. Cipratan sirup kurnia menyembur ke segala arah, membasahi lantai dan wajah para pengikut sekte sesat. Ritual pun berlanjut. Salva lalu menyerahkan sebuah pistol kepada Angela. Satu persatu, mereka bersiap melakukan bundir. Di saat yang sama, Margaret perlahan-lahan mulai membuka ikatan kaki dan tangannya. Tangannya gemetar, nafasnya tertahan, dan tiba-tiba aja, satu persatu anggota sekte roboh, masing-masing dengan satu tembakan. Tak ada jeritan, tak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah Salva. Sekilas, Margaret mengira dirinya yang akan ditembak. Namun ternyata, pistol itu diarahkan ke leher Salva sendiri. Seketika, semuanya berakhir. Tak ada satupun yang tersisa. Semua pengikut sesat itu mati di tempat. Dengan tubuh gemetar dan nafas tersengal-sengal, ikatan Margaret akhirnya terlepas. Ia berlari menuju gudang untuk menyelamatkan si ibu. Namun saat sampai di sana, harapannya runtuh. Si ibu sudah tidak bernyawa lagi. Kunci akhirnya berhasil didapatkan. Tanpa menoleh ke belakang, Margaret berlari sekuat tenaga keluar dari gedung itu. Saat tiba di luar, dunia terasa begitu asing. Orang-orang justru berkumpul melihat ke langit, menyaksikan gerhana matahari. Tak satu pun menoleh ke arahnya. Tak ada yang peduli. Begitu gerhana berakhir, Margaret menjerit sekuat tenaga, meluapkan semua ketakutan yang selama ini ia tahan. Tak lama kemudian polisi pun datang. Namun Margaret justru diminta kembali naik ke atas untuk mengecek apartemennya. Saat tiba di sana, pemandangan yang tersisa hanya dua jasad, Aurel dan si ibu tua. Para mayat pemuja sekte sesat itu menghilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada bukti. Margaret terpaku, bingung, kosong. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada saksi mata yang melihat anggota sekte sesat itu masuk ke apartemen. Sebaliknya, warga sekitar justru melaporkan bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Margaret terlihat arogan dan memukuli seorang gelandangan. Dan pada akhirnya, Margaretlah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa gila tersebut. Ia hanya bisa menangis, pasrah, tak berdaya, dan tak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, gelandangan yang melihat Margaret dibawa masuk ke dalam mobil tersenyum lebar, tertawa puas. Dan film pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Nah, itulah alur ceritanya. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan macam-macam sama gelandangan. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.